Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif untuk pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Pada kali ini saya selaku mahasiswa program Pascasarjana Yayan Batu Sangkar, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan menyampaikan beberapa materi. Adapun materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu ciri-ciri masalah yang baik. Ciri-ciri masalah yang baik yang pertama yaitu masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Artinya mempunyai kegunaan tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan. Nah, adapun bagian-bagiannya itu mempunyai keaslian, menyatakan suatu hubungan, hal yang penting, dapat diuji, dan dalam bentuk pertanyaan. Ciri yang kedua yaitu masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas, yaitu data serta metode tersedia, biaya dalam batas kemampuan, waktu untuk memecahkan masalah harus wajar, biaya dan hasil harus seimbang, administrasi dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Adapun ciri masalah yang ketiga yaitu masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti, yaitu menarik bagi si peneliti dan cocok dengan kualifikasi ilmiah si peneliti. Lanjut, materi berikutnya itu beberapa sumber masalah penelitian. Kali ini menurut James H. Macmillan dan Schumacher. Yang pertama yaitu observasi. Observasi artinya di sini adalah masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Sumber yang kedua yaitu dedukasi dari teori. Artinya penyelidikan terhadap masalah yang diangkat dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga, ulasan kepustakaan. Artinya perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Yang keempat, masalah sosial yang sedang terjadi. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya terjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan, moral dan agama, serta pembinaan sikap disiplin. Yang kelima, situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu, sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, jika kita lihat menurut pendapat Profesor Dr. Sugiono dalam bukunya metode penelitian, beberapa sumber masalah penelitian itu ada 4. Yang pertama, penyimpangan pengalaman dengan kenyataan. Kedua, penyimpangan rencana dengan kenyataan. Adanya pengaduan dan ada kompetensi. Nah, yang pertama, adanya perubahan menimbulkan masalah bagi orang atau kelompok yang memiliki pengalaman terhadap suatu hal. Yang kedua, suatu rencana yang sudah ditetapkan namun hasilnya tidak sesuai tentu akan menimbulkan masalah. Sedangkan yang ketiga, adanya pengaduan mengenai produk atau pelayanan pada suatu organisasi yang sebelumnya tidak ada kendala, maka akan timbul masalah. Dan yang keempat, adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah apabila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Lalu bagaimana bentuk rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif? Sebelumnya kita kenali dulu apa itu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau independen atau lebih
tanpa membuat perbandingan atau penghubung dengan variabel yang lain. Nah, contoh rumusan masalahnya, misal seberapa tinggi tingkat efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Solo. Kemudian rumusan masalah komparatif. Maknanya adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Nilai variabelnya adalah sama terhadap nilai penelitian yang digunakan pada variabel mandiri. Namun, untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu penelitian berbeda. Rumusan masalahnya, adakah perbedaan dalam pelayanan pada sidang di gedung pengadilan dengan sidang keliling di Pengadilan Agama Solo? Dan yang ketiga, permasalahan asosiatif. Ini adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada 3 bentuk, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau timbal balik. Nah, ini dimaksud dengan simetris itu adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Yang kedua, hubungan yang bersifat sebab akibat. Ini untuk kausal. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan dependen atau dipengaruhi. Dan ketiga, interaktif. Hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contohnya, untuk simetris, adakah hubungan banyaknya perkara dalam sidang keliling dengan sidang di gedung pengadilan? Yang kedua, kausal, adakah pengaruh sidang keliling terhadap jumlah perkara di Pengadilan Agama Solo? Dan ketiga, interaktif atau timbal balik hubungan kinerja dan prestasi pada pengadilan agama. Lalu latar belakang dari masalah yang sudah dirumuskan, menurut Dr. Priyono MM dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif, ada dua model dalam membuat latar belakang masalah. Yang pertama, menguraikan adanya kesenjangan antara kondisi objektif dengan kondisi normatif. Yang kedua, menggambarkan perkembangan teori atau suatu kondisi objektif tanpa membandingkannya dengan kondisi normatif. Di sini saya membuat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu meningkatnya perkara pada persidangan pengadilan agama akibat kurangnya sosialisasi akan pentingnya merawat pernikahan. Kemudian faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab tingginya angka perceraian di pengadilan agama. Yang ketiga, proses penyelesaian perkara pada persidangan pengadilan agama yang cepat dan efisien. Dan selanjutnya untuk materi berikutnya itu pentingnya atau manfaat telaah kepustakaan. Yang pertama, manfaat dari telaah kepustakaan adalah menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. 3. Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih atau mempertajam masalah atau mengetahui apakah ada permasalahan yang lebih menarik. Yang keempat, memanfaatkan data sekunder. Yang kelima, menghindarkan duplikasi penelitian atau permasalahan pernah diteliti sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, dapat mempelajari bagaimana cara mengungkapkan buah pikiran secara sistematis, kritis, dan ekonomis. Lalu apa saja sumber bacaan dan telaah kepustakaan? Ada dua jenis sumber bacaan. Yang pertama, bacaan umum, itu menemukan teori atau konsep yang sifatnya umum. Contohnya textbook, ensiklopedia, dan lain-lain. Kemudian ada bacaan khusus. Ini untuk menemukan hal-hal yang bersifat khusus, seperti jurnal, buletin, skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, pemilihan sumber bacaan dilakukan dengan memperhatikan 3 kriteria, yaitu kemutakhiran atau resensi. Semakin baru sumber yang diperoleh, semakin mutakhir teori dan hasil penelitian yang digunakan. Yang kedua, relevansi atau relevance. Artinya bacaan haruslah mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas. Bacaan perlu dicari sebanyak mungkin agar bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, semakin banyak sumber bacaan, semakin lengkap penjelasan dapat diuraikan dalam tinjauan pustaka. Ini artinya perlu adanya kelengkapan dalam sumber bacaan. Selanjutnya, untuk materi berikutnya itu mengorganisasikan substansi kajian teori. Yang pertama, mulailah dari materi hasil penelitian harus diperhatikan dari yang paling relevan dan cukup relevan. Yang kedua, membaca abstrak lebih dahulu dari setiap penelitian untuk memberikan penelitian apakah
permasalahan yang dibahas itu sesuai dengan yang akan dipecahkan dalam penelitian. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjebak dalam unsur plagiat. Para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkannya dalam daftar pustaka jika memang informasi banyak dari ide atau hasil penelitian orang lain. Nah, yang keempat, yang terakhir, buatlah catatan, salinan, atau kutipan informasi dan susun secara rapi dan mudah didapatkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketiga dan keempat.